Bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya masih bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pak JK, tadi pertanyaan yang terpotong. Setelah pensiun, sudah ada rencana yang akan diambil oleh Pak JK setelah 20 Oktober 2019 pasangan Jokowi JK berakhir kekuasaannya? Ya tentu saya juga harus memperhatikan pada saat pensiun saya insya Allah berumur 77 tahun. 77 tahun? Ya. Jadi waktunya juga memang untuk pensiun. Namun tidak berarti saya tidak punya kegiatan. Saya masih ketua Palamera, ketua Dewan Masjid, dan juga banyak universitas. Saya menjadi Dewan Penyantun atau Dewan apa, mungkin ada 10 universitas barangkali. Saya melaksanakan itu. Dan juga banyak organisasi sosial dan juga internasional yang saya menjadi pimpinan pengurus. Tentu ini semua membutuhkan waktu juga, mengurus perdamaian, banyak permintaan-permintaan dari beberapa negara untuk tetap saya berhubungan dalam urusan-urusan sosial dan perdamaian itu. Sudah banyak undangan dari luar negeri yang mengundang Pak JK menjadi pembicara-pembicara untuk perdamaian. Banyak. Tahun 2020 padahal. Ya, banyak, dan itu sekarang juga kita kerjakan. Ya, kita masih intensif berhubungan dengan Afghanistan, berhubungan dengan Myanmar, berhubungan dengan Thailand, untuk bagaimana memberikan advice atau saran tentang bagaimana mengelola suatu konflik untuk menjadi damai seperti itu. Dan yang paling penting juga itu bagaimana peningkatan pendidikan kita. Peningkatan pendidikan? Iya. Oke. Kalau pernah nggak ada pembicaraan dengan Pak Jokowi, dengan Pak JK setelah pensiun akan diberikan lagi peran-peran kenegaraan atau betul-betul akan pensiun dan jauh meninggalkan dunia politik praktis? Ya mungkin saja itu ada, tapi selama itu tidak bersifat tetap saya akan dapat menerimanya. Tidak bersifat tetap artinya tiap hari harus berkantor. Ingin lebih bersama keluarga. Ya, cucu bersenang-senang dengan cucu ataupun memberikan mereka semangat gitu kan, itu penting sekali juga. Kalau Pak JK menyertai Pak Jokowi hampir 4 tahun lebih, bagaimana sih Pak JK merumuskan seorang Presiden Jokowi itu? Beliau ingin mengetahui detail tentu, ya, karena itu banyak mengunjungi dan namanya dulu belusukan, banyak rapat, juga tentu banyak berinteraksi dengan masyarakat, tapi dilakukannya secara sederhana, gitu kan, tidak berlebihan. Nah, itu yang saya bisa tangkap dan sangat concern dengan masyarakat kecil, gitu kan. Masyarakat kecil ya. Oke, Pak JK ini kan pernah menjadi pengusaha, pernah menjadi menteri. Pernah menjadi ketua parpol, pernah menjadi wakil presiden, pernah menjadi dulu juga pernah, dan sekarang masih, dan pernah menjadi host untuk acara TV. Mana yang lebih enak sebetulnya? Semuanya saya nikmati. Jadi waktu jadi menteri perdagangan, kemana-mana saya pergi mempromosi perdagangan. Waktu menteri Menko Kesra, saya justru mengungkapkan perdamaian, bagaimana mensejahterakan dengan damai masyarakat. Saya kerjakan perdamaian itu. Waktu Wapres juga tugas-tugas khusus baik perdamaian, ekonomi, dan hubungan politik saya laksanakan dengan baik. Waktu jadi ketua partai, alhamdulillah tidak ada satupun anggota DPR, fraksi Golkar ataupun menteri Golkar yang ada kasus pada waktu itu. Tidak ada. Karena saya menjaganya dengan betul hal-hal tersebut. Jadi semua kita nikmati. Waktu Wapres tentu juga saya bersyukur dapat bekerja dengan maksimum seperti ini. Sebagai host TV? Host TV menarik nih. Ya, pada awal-awal Kompas TV saya 2,5 tahun jadi host. Dan itu kadang-kadang berat karena waktu yang tidak sesuai kan. Lebih berat jadi host Pak ya? Lebih berat jadi host karena soal waktu. Waktu dan juga mencari tempat. Waktu itu kan Kompas belum punya gedung yang apa, jadi harus pindah-pindah kemana-mana. Tapi itu menarik untuk mengelola dan memberikan arahan kepada, justru saya lebih banyak memberikan
arahan kepada yang memberi narasumbernya daripada narasumbernya berikan kepada saya. Lebih otoritatif host. Betul. Ya host lebih otoritatif itu. Pak JK, dalam perjalanan politik memang akhirnya wakil presiden itu menjadi puncak tertinggi kekuasaan politik seorang Yusuf Kala. Keinginan menjadi presiden tampaknya belum berhasil. Ya. Pak JK pernah ngomong bahwa memang luar Jawa masih agak butuh waktu lama sebetulnya untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Sebenarnya itu hal yang sederhana. Orang memilih mayoritas yang ada hubungannya dengan dia sendiri. Di Amerika butuh 170 tahun orang Katolik jadi presiden. Karena lebih banyak Protestan yang ada. Butuh 235 tahun untuk orang hitam jadi presiden. Jadi bukan hanya kita. Saya kira mungkin dibutuhkan waktu 75 tahun untuk orang luar Jawa jadi presiden. Bukan soal suka atau tidak suka. Itu karena memang pemilih lebih banyak orang Jawa. Jadi lebih dekat kalau itu. Tapi orang di Jawa sendiri tidak soal dapat orang luar Jawa yang bisa. Cuma seperti dikatakan tadi, di Amerika pun berlaku seperti itu. Ya, di manapun, di banyak negara. Sekiranya pemilihannya hanya di Sulawesi, barangkali saya terpilih kan. Nah, tapi karena ini selalu ada hubungan kedekatan, itu menjadi sebab karena 60% penduduk ada di Jawa dan orang Jawa bukan hanya mayoritas di Jawa. Di Sumatera Utara mayoritas diaspora Jawa, Pak ya? Diaspora Jawa yang terjadi. Pujakusuma. Oke. Pak, ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala ketika liburan akhir tahun bersama dengan keluarga ke Bali, ke tempat lain. Sekarang akan kemana, Pak? Ya ke Bali, ke Jogja, ke Cipanas, yang mencari tempat yang agak sepi. Kenapa cari tempat sepi, Pak? Ya supaya tidak banyak orang selfie hingga kita bisa betul-betul tenang gitu. Kalau tempat ramai habis waktu. Pak JK takut selfie sekarang? Bukan, waktu hilang kan. Waktu hilang. dan desakan. Dan saya tidak punya kepentingan lagi untuk selfie atau tidak. Kalau calon presiden, wapres perlu banyak selfie. Perlu selfie. Makin banyak selfie makin bagus. Makin bagus. Sekarang kemana Pak rencana pergi, Pak? Ya cari tempat yang sepi lah. Cari tempat yang sepi yang tidak ada keramaian, betul-betul menikmati bersama alam. Keluarga. Saya suka alam. Suka alam. Gunung macam-macam. Suka gunung. Lalu Pak JK, satu hal lagi yang juga cukup menarik sebetulnya film Atirah, yang juga menarik. Apakah akan ada film lanjutan dari Atirah? Belum, karena belum ditulis bukunya. Nanti memang Albertine akan menulis lanjutannya. Yang ada hubungannya dengan saya. Tapi mungkin karena boleh sibuk, yang lainnya lagi disusun yang keduanya. Oke. Kalau Pak JK mau memberikan advies kepada Presiden terpilih 2019-2024, apa sebetulnya yang harus prioritas dikerjakan oleh Presiden terpilih 2019-2024 menghadapi masalah bangsa yang begitu kompleks? Ya, kita sudah bicarakan masa datang. Yang kita butuhkan ialah pendidikan yang baik. Kemudian pelatihan yang baik kepada masyarakat untuk menguasai teknologi. Karena inilah nanti yang akan menjadi pandangan dasar daripada ekonomi ke depan. Samping itu juga pemerataan, keadilan yang kita harus lebih baik untuk menghilangkan nanti pandangan atau perbedaan-perbedaan yang di masyarakat gitu. Oke, itu ya isu yang ditawarkan. Pak JK, saya punya 5 pertanyaan, ya sifatnya lebih ke A atau B. Saya harap Pak JK bisa memilih A atau B dengan cepat. Kita mulai ya Pak ya. Ya. Pacitan atau Solo? Solo. Politik atau bisnis? Bisnis. Kekuasaan atau bapak bangsa? Bapak bangsa tentu. Membangun infrastruktur atau membangun manusia? Membangun manusia. Playmaker atau kingmaker? Playmaker. Terima kasih Pak JK atas perbincangannya pada malam hari ini.
Sosok Yusuf Kala dikenal sebagai sosok penyelesai masalah. Sejumlah daerah konflik selesai di tangan JK. Aceh, Poso, damai setelah JK turun gunung. Kerumitan masalah bisa selesai dengan cara sederhana. Berlatar belakang pengusaha, JK adalah politisi berpengalaman dan berjaringan luas. Kiprah dan sosoknya akan ikut menentukan masa depan Indonesia. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.